Sudah bukan rahasia besar bahwa gunung berapi dapat membentuk daratan baru. Kepulauan Hawaii contohnya. Kepulauan itu adalah hasil letusan gunung berapi bawah air yang menyemburkan batuan cair. Batuan cair itu mencapai permukaan laut dan membentuk daratan. Tapi, apa kamu tahu bahwa bumi bukanlah satu-satunya objek dalam tata surya yang punya gunung berapi? Dengan kemajuan teknologi, kita mampu mengeksplorasi dari jauh bagian-bagian alam semesta dan menemukan aktivitas gunung berapi baik di planet-planet maupun bulan-bulan. Memang, sebagian dari gunung berapi itu sudah tidak aktif selama jutaan tahun, tapi sebagian lain masih menyemburkan berbagai material ke atmosfernya. Kebanyakan letusan gunung berapi yang ditemukan, baik di bulan maupun planet lain, terbentuk berjuta-juta tahun lalu, ketika tata surya kita masih muda, dan semua benda langit mempunyai suhu internal lebih tinggi. Jika memikirkan istilah gunung berapi aktif, biasanya kita mengaitkannya dengan gunung-gunung berapi di bumi yang sedang meletus. Itu mudah, karena kita dapat mengamatinya dari dekat. Di luar planet kita, kemudahan mempelajari letusan gunung berapi tidak tersedia sebelum ditemukannya teleskop-teleskop hebat. Sebagiannya bahkan diangkut mendekati planet dan bulan lain agar bisa mengamati dengan lebih baik. Cara langsung untuk mendapatkan bukti letusan gunung berapi adalah dengan melihat atau merekamnya saat sedang aktif. Cara lainnya adalah dengan mengamati permukaannya. Sebuah letusan dapat menutupi tanah dengan puing-puing atau membentuk lapisan baru. Tanpa penelitian seperti itu, hampir mustahil mengetahui apakah suatu kegiatan vulkanis baru terjadi atau sudah terjadi jutaan tahun lalu. Gunung berapi seperti yang kita ketahui, kebanyakan berupa bukaan besar di permukaan bumi yang mengeluarkan abu, lava, dan gas-gas vulkanis. Benda langit yang lebih dekat dengan matahari punya komposisi yang lebih padat dan menghasilkan lava batu silikat seperti bumi. Tapi, planet dan bulan setelah planet Mars dipenuhi oleh gas dan batuan silikat. Mereka punya kriovolcano. Alih-alih memuntahkan batuan cair panas, gunung-gunung ini menyemburkan cairan dingin atau gas beku seperti amonia, metana, dan air. Berdasarkan penelitian, hanya 4 benda langit dalam tata surya kita yang terbukti memiliki gunung berapi aktif dan hanya 1 di antaranya yang berupa planet. Planet itu adalah bumi kita. Yang lain adalah bulan-bulan. Ada Triton, satelit alami terbesar Neptunus, lalu ada Enceladus, bulan ke-6 terbesar milik Saturnus, dan yang paling menyusahkan, Io, salah satu bulan Jupiter. Io adalah bulan ke-4 terbesar dalam tata surya kita. Mari kita mulai dengan Io, yang baru-baru ini menjadi bahan berita. Io berhasil membuat takut setiap orang dengan meyakinkan mereka bahwa ada sebuah lubang hitam di Jupiter. Pesawat ruang angkasa NASA Juno menangkap sejumlah gambar mendetail dari planet itu tahun 2012 lalu. Dalam pendekatan terakhir yang terjadi tahun lalu, Juno menangkap sebuah titik hitam di planet bercincin itu. Awalnya semua orang terkejut, tapi ternyata titik hitam itu adalah bayangan Io yang terbentuk di permukaan Jupiter. Pesawat ruang angkasa itu kurang lebih 8.000 km jauhnya dari permukaan planet, tapi dengan sangat kebetulan berhasil menangkap peristiwa gerhana. Karena jarak Io dari matahari, sulit dibayangkan Io punya gunung berapi aktif. Tapi karena volumenya yang kecil, ia dipengaruhi oleh gravitasi planet induknya. Daya tarik ini menyebabkan tarikan kuat yang menghasilkan gelombang internal kuat pula. Ini diikuti oleh gesekan di dalam, bulan itu memanas, dan terjadilah letusan gunung berapi. Io punya ratusan kawah vulkanis, sebagian menyemburkan uap beku, lava, dan sesuatu yang dianggap salju vulkanis. Io juga dihantam oleh asteroid sama seperti benda langit lain dalam tata surya kita. Tapi kawah-kawah akibat benturan itu terus menghilang akibat letusan-letusan tersebut. Material vulkanis yang tumpah ke permukaan Io menutup dan melapisi berbagai bagian bulan itu. Itulah bukti aktivitas vulkanis. Pada Agustus 2014, NASA menunjukkan beberapa foto letusan gunung berapi yang terjadi di Io antara tanggal 15 sampai 29 Agustus 2013. Itu adalah letusan-letusan raksasa yang terlihat beratus-ratus kilometer di atas permukaan Io. Anehnya, hanya bumi dan Io yang dapat memuntahkan lava panas di tata surya kita. Mari kita berlanjut dengan rajanya, Triton. Triton adalah satelit alam terbesar Neptunus. Ini adalah tempat pertama di mana kriovolcano diamati.
Pada 1977, satelit ruang angkasa Voyager 2 mendeteksi sebuah awan panjang yang mengandung gas nitrogen dan debu. Material ini tersembur dari bulan Triton dan naik sejauh 8 km ke angkasa. Letusan ini cukup sering terjadi dan permukaan Triton menjadi lunak. Beginilah kejadiannya. Letusan kriovolcano itu kembali ke permukaan, membentuk sebuah lapisan lembut seperti salju. Para peneliti percaya bahwa radiasi matahari mengenai permukaan bulan itu dan memanaskan lapisan bawah tanah. Lalu panas terperangkap dan menguapkan nitrogen yang berada di bawah permukaan. Itu menghasilkan pemuaian nitrogen yang kemudian meletus melalui lapisan-lapisan penuh es. Kriovolcano ketiga berada di salah satu satelit alam Saturnus. Sebenarnya, gunung inilah yang dokumentasinya paling baik. Aktivitas pertama yang tercatat terjadi pada 2005 oleh pesawat ruang angkasa Cassini. Pesawat ini menangkap semburan partikel dingin yang keluar dari wilayah kutub selatan. Cassini bahkan berhasil terbang di atas awan vulkanis itu dan melaporkan bahwa komposisinya terdiri dari uap, sejumlah kecil metana, nitrogen, dan karbon dioksida. Ada sebuah teori yang menjelaskan cara kriovolcano tertentu bekerja. Di bawah permukaan satelit itu, ada kantong-kantong air bertekanan. Air itu bertahan dalam bentuk cair karena terpanaskan dari bagian dalam. Terkadang, air itu naik ke permukaan dan menghasilkan awan uap air bersama partikel-partikel dingin itu. Kriovolcano baru ditemukan pada tahun 2005, jadi pencairan lebih jauh di tata surya kita masih terbatas. Meski belum terbukti, ada banyak bukti yang mengisyaratkan adanya gunung berapi di suatu tempat dalam tata surya kita. Venus contohnya, ada banyak aktivitas yang terjadi di sana. Ini adalah planet terpanas. Venus punya lebih dari 1.600 gunung berapi besar dan 100.000 sampai 1 juta gunung yang lebih kecil. Tapi apa yang terjadi di Venus tetap di Venus. Tersembunyi di bawah naungan awan tebalnya yang sebagian besar terdiri dari asam sulfat dan karbon dioksida. Tempat berlibur yang menantang. Tak ada udara maupun air di permukaan Venus, ia mendidih begitu saja. Venus mengalami efek rumah kaca yang ekstrem, karena itu suhunya dapat membumbung sampai 471 derajat Celcius. Tapi Venus punya banyak lapisan suhu yang berbeda. Tekanan atmosfer memperlambat angin, ini menghentikan pengaruh hujan atau arus udara terhadap permukaannya. Itulah sebabnya letusan gunung berapi lama tampak relatif baru. Variasi letusannya terbatas, hanya lava yang keluar tanpa abu vulkanis atau batuan cair. Bentuk paling tinggi yang menyerupai gunung adalah Mud Mons. Ketinggiannya mencapai 4,8 km. Sebuah satelit ruang angkasa yang sedang mengorbit Venus Express mencatat beberapa fluktuasi suhu tajam yang dapat mengindikasikan aliran lava, tapi belum dipastikan apakah ini gunung berapi aktif. Pada 2015, para ilmuwan yang bekerja di misi Cakrawala baru NASA mengumpulkan data resolusi tinggi dari 1 atau 2 kriovolcano di permukaan Pluto. Lebarnya 144 km dan tingginya 4 km. Jika para ilmuwan benar, berarti itu adalah gunung berapi terbesar di luar tata surya kita. Untuk saat ini, mereka dinamai Wright Mons, guna memberikan penghormatan kepada Wright bersaudara. Kemungkinan gunung berapi lain disebutkan pada sebuah penelitian tahun 2019. Para ilmuwan dari Agen Ruang Angkasa Eropa (NASA) dan Pusat Dirgantara Jerman bisa jadi telah mengetahui proses terbentuknya Ahuna Mons. Ini adalah gunung misterius yang muncul di permukaan Ceres, objek terbesar dalam sabuk asteroid. Ahuna Mons diyakini sebagai kriovolcano yang menyemburkan gumpalan air garam dan lumpur ke permukaannya. Ahuna Muntata, artinya tak perlu khawatir. Maksud saya tak ada lava. Mars juga mempunyai beberapa fitur gunung berapi di wilayah Tharsis Montes. Yang terbesar adalah Olympus Mons. Gunung ini terbentuk karena letusan gunung berapi yang berulang-ulang di Mars. Bahkan ini adalah gunung berapi terbesar dalam tata surya kita. Gunung ini menjulang setinggi 26 km dan diameternya 602 km. Agar bisa dibayangkan, coba kamu letakkan Olympus Mons di samping Gunung Everest. Everest akan tampak seperti sebuah bukit tikus mondok. Dataran tinggi raksasa ini adalah gunung berapi perisai yang agak landai. Dari samping, gunung ini terlihat seperti perisai yang tergeletak di tanah. Dari sanalah asal inspirasi namanya. Bicara soal gunung berapi tak aktif, Merkurius punya banyak.
Saat ini Merkurius dipenuhi kawah-kawah dan mengenai aktivitas vulkanisnya, tak ada hal menarik yang terjadi. Tapi di masa lalu yang jauh, situasi di sana jauh lebih seru. Ada bentang daratan besar yang terbentuk sebagai hasil dari batuan cair yang menyebar di seluruh permukaan Mars. Saat planet ini mulai mendingin, gunung-gunung berapi itu punah. Banyak area dari bulan kita juga tertutup oleh aliran lava kuno, tapi sekarang sudah tidak aktif lagi. Area itu disebut dengan mare, yang dalam bahasa Latin artinya lautan. Area yang agak gelap adalah sisa dari aliran magma sebelumnya yang menyebar di permukaan bulan sebelum menjadi dingin. Mare Tranquilitus atau Laut Ketenangan adalah tempat Apollo 11 pertama kali mendarat. Terakhir, kita punya bulan terbesar dari planet Saturnus, Titan. Inilah satu-satunya bulan yang diidentifikasi mempunyai atmosfer padat. Ini juga satu-satunya benda angkasa luar yang memiliki danau tapi tidak berisi air. Danau itu terdiri dari hidrokarbon cair. Salah satu gunung terkenal di sana adalah Dune Mons. Namun masih ada pertentangan mengenai apakah bulan ini memiliki gunung berapi aktif. Kalaupun punya, tentulah itu kriovolcano. Para astronom curiga bahwa lebih banyak aktivitas vulkanis akan ditemukan di bulan planet-planet dingin dalam tata surya kita. Ini mencakup Europa, Dione, Miranda, dan Ganymede. Kemungkinan mereka akan sangat gembira dengan penemuan itu, seperti Pungguk sudah